Baru-baru ini viral di media sosial TikTok sekumpulan orang yang mengaku sebagai komunitas susah buang air besar atau BAB. Orang-orang dalam video tersebut saling berbagi pengalaman tidak bisa BAB beberapa minggu. Bahkan ada yang sebulan. Salah satu yang bikin salfok alias salah fokus adalah ketika orang-orang tersebut ramai membahas tips mereka mengatasi sulitnya BAB. Salah satu anggota kelompok bercerita mengaku sudah lebih dari 2 minggu tidak buang air besar. Pernyataan ini kemudian ditimpali anggota lain yang mengatakan bahkan sudah tidak bisa pup hingga 1 bulan. Banyak dari mereka melakukan berbagai cara untuk mengatasinya, dengan mengubah posisi BAB, bahkan hingga menambahkan sabun cair di bagian anus. Hah? Kok ada ya? Sembelit atau konstipasi adalah kondisi ketika seseorang mengalami keluhan susah buang air besar atau BAB. Kondisi ini terjadi akibat penurunan aktivitas usus. Penurunan aktivitas usus tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor pemicu, mulai dari pola makan yang salah, gaya hidup tidak sehat, konsumsi obat atau kondisi medis tertentu. Susah BAB atau konstipasi bukanlah kondisi sepele. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik fisik maupun non-fisik. Faktor fisik bisa berupa sindrom iritasi usus atau Irritable Bowel Syndrome, IBS, usia lanjut, kelainan usus yang bersifat genetik atau didapat, hingga penyakit tertentu seperti hipotiroid. Pasien pasca operasi juga berisiko mengalami konstipasi. Sementara itu, faktor non-fisik meliputi stres, pola makan rendah serat, efek samping obat-obatan, kebiasaan menunda buang air besar, kurang aktivitas fisik, hingga perubahan rutinitas harian. Seseorang disebut mengalami konstipasi apabila frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Kondisi ini biasanya disertai dengan tinja yang keras, sulit dikeluarkan, serta muncul rasa tidak tuntas setelah buang air besar. Jika mengalami gejala tersebut, kamu diimbau untuk segera berkonsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani dengan tepat. Lalu, boleh nggak ya susah BAB menggunakan sabun biar licin? Tidak. Memasukkan sabun ke anus tidak disarankan karena bisa menyebabkan iritasi, lalu mengganggu keseimbangan bakteri baik di anus. Ada beberapa bahaya menggunakan sabun di anus. Iritasi dan kekeringan kulit. Sabun dapat menghilangkan minyak alami pada kulit, menyebabkan kulit kering, rentan iritasi dan kemerahan. Mengganggu pH kulit. pH sabun mandi biasanya lebih tinggi dari pH alami kulit anus, sehingga dapat mengganggu keseimbangan pH kulit. Resiko infeksi. Gangguan pH kulit dapat meningkatkan resiko infeksi bakteri. Kerusakan dubur. Permukaan dubur lebih tipis dan mudah luka, sehingga memasukkan benda apapun di dalamnya, termasuk sabun, sangat tidak dianjurkan. Nah, sembelit memang terlihat sepele, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup pengidapnya, termasuk penurunan kesehatan fisik maupun mental. Jangan anggap remeh susah BAB yang berlangsung lama. Jika dibiarkan, bisa menimbulkan komplikasi kesehatan lebih serius. Berita baiknya, ada berbagai upaya mengatasi sembelit dengan cara sederhana. Banyak minum air putih. Banyak minum air putih setidaknya 8 gelas atau 2 liter per hari. Kamu juga bisa mengkonsumsi minuman bersoda untuk atasi sembelit. Sebab menurut jurnal Carbonate Beverage and Gastrointestinal System Between Myths and Reality, minuman bersoda dapat mengatasi sembelit dengan meningkatkan sistem kerja pencernaan. Konsumsi makanan tinggi serat. Serat dapat meningkatkan jumlah dan konsistensi tinja dengan menyerap air dari makanan. Serat juga akan melembutkan tekstur tinja sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Disarankan untuk mengkonsumsi serat larut yang tidak dapat difermentasi. Beberapa jenis makanan yang mengandung serat larut yaitu gandum, barlet, kacang-kacangan, biji-bijian, lentil, kacang polong. Selain itu, kamu juga dapat mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan serat. Olahraga ringan. Pada pengidap kondisi tersebut, olahraga ringan dengan berjalan cepat setiap hari dapat memperbaiki gejala gangguan pencernaan. Jangan melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Alih-alih membaik, gejala dapat memburuk setelah beraktivitas. Berikut beberapa jenis olahraga ringan yang dapat kamu lakukan. Berjalan kaki, berenang, bersepeda santai. Konsumsi minuman berkafein. Kopi dan makanan dengan kandungan kafein mampu meningkatkan kinerja usus besar dan kontraksi daripada air. Kopi juga mengandung serat larut yang dapat mencegah sembelit dengan meningkatkan keseimbangan bakteri usus.
Konsumsi makanan atau suplemen probiotik. Probiotik adalah bakteri hidup dan menguntungkan yang secara alami terdapat dalam usus. Bakteri tersebut dapat membantu mengatasi sembelit dengan meningkatkan frekuensi dan konsistensi tinja. Probiotik juga dapat membantu mengatasi sembelit dengan meningkatkan pergerakan usus, sehingga membuatnya lebih mudah untuk BAB. Nah, ada sejumlah makanan sehat dengan probiotik yang bisa kamu konsumsi, seperti yogurt atau kimchi. Hindari produk susu. Pada pengidap intoleransi laktosa, susu dan produk olahannya dapat memberikan efek pada pencernaan, sehingga muncul gejala sembelit. Jika kamu adalah pengidap tersebut, pastikan untuk menghindari produk susu dan olahannya. Konsumsi obat pencahar. Pastikan untuk berdiskusi dengan dokter atau apoteker terlebih dahulu terkait obat pencahar yang tepat. Sebab, jenis yang berbeda memiliki metode tindakan yang berbeda, tetapi semuanya efektif untuk sembelit. Salah satu dari jenis obat pencahar yaitu bulking agent. Obat ini adalah pencahar berbasis serat yang meningkatkan kadar air tinja. Pelunak tinja. Obat ini mengandung minyak untuk melunakkan tinja dan memudahkan perjalanannya melalui usus. Pencahar stimulan. Obat ini merangsang saraf pada usus untuk meningkatkan pergerakan usus.